Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar dan masih di channel Sanrasan TV. Hari ini saya ditemani oleh editor dan Mas Vino. Ya, kali ini kita akan membahas apa, Mas? Membahas mengenai dua bocah kecil dari Warpil. Oh, ya. Nanti yang lebih tahu adalah Mas Editor. Nanti akan diceritakan oleh Mas Editor. Langsung saja. Jadi ceritanya gini, Mas. Dulu pada abad ke-12 itu tiba-tiba ada dua anak laki-laki sama perempuan itu berada di parit. Parit kayak lubang gitu. Biasanya lubangnya buat menjebak serigala. Oh, itu di hutan. Di kebun, di perkebunan desa, di Warpil itu. Aneh, dua bocah itu berwarna hijau, kayak hul. Berarti yang laki-laki sama perempuan warna hijau semua? Iya, warna hijau. Jadi rambut, kulit. Itu seumuran? Seumuran. Kembar berarti? Iya, kembar. Kemungkinan kembar. Jadi kan ada warga yang tahu itu. Terus dia itu bilang ke warga yang lain. Kayak teriak-teriak itu. Pas ditanya, bahasa yang mereka gunakan itu berbeda. Jadi dua anak itu pakai bahasa asing. Itu udah dievakuasi apa belum? Udah diangkat terus ditanya-tanyain. Tapi mereka tuh bahasanya beda sama bahasa warga di sekitar itu. Pakaiannya sama, ya pakaian biasa. Tapi bahasanya itu pakai bahasa asing yang nggak bisa dimengerti. Pakai bahasa tubuh nggak? Kayaknya. Tapi yang dijelasin di ceritanya itu cuma bahasanya itu susah dimengerti sama warga sekitar. Tapi bahasa dari mulut kan, Mas? Iya, bicara no. Lanjutkan dulu ceritanya. Oke, lanjut ya. Terus kan dibawa sama warga, ditanya-tanyain kan bahasanya gitu. Terus mereka itu dikasih makan tidak mau. Dikasih makan apa aja nggak mau kecuali kacang hijau. Jadi cuma mau makan kacang hijau. Kacang panjang. Iya, kacang panjang itulah. Kacang hijau itu. Terus kan ada orang ya kayak petinggi desa. Kayak petinggi desa itu namanya si Richard Dicon. Dia itu mengangkat kedua anak itu menjadi anak angkatnya. Terus mereka berdua itu dibaptis. Selang tidak lama, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, yang laki-laki itu meninggal. Anak yang warna hijau itu loh. Yang laki-laki meninggal. Terus anak yang perempuan itu diberi nama Agnes. Selang beberapa tahun, kan akhirnya warna tubuh yang Agnes itu memudar. Jadi hampir sama seperti warga sekitar. Jadi nggak hijau semua itu loh. Belibet kan sudah mulai remaja. Mulai remaja. Agnes itu kulitnya sudah mulai biasa. Seperti manusia biasa dan dia mulai bisa berbicara pakai bahasa yang dimengerti warga itu loh. Terus akhirnya dia bercerita tentang asal-usul mereka berdua. Mereka itu berasal dari kota Saint Martin. Saint Martin itu katanya Agnes, kotanya itu tertutupi dari sinar matahari. Jadi nggak terkena sinar matahari sama sekali. Tapi daerah benua gitu diceritakan enggak? Oh, nggak tahu itu. Jadi mereka itu asalnya dari kota itu. Pertamanya mereka itu mengikuti ayah mereka. Jadi yang dua anak itu mengikuti ayah mereka ke ladang. Terus tiba-tiba mereka terjebak di parit itu. Di parit itu yang dia di kota Warpil. Itu terjebak, tiba-tiba berpindah tempat ke Warpil itu. Dan ditemukanlah mereka itu. Seperti awal tadi. Terus akhirnya dia itu menikah dengan salah satu pangeran di mana ya? Lupa namanya. Butuh itulah. Akhirnya kan si Agnes itu dinikahi sama salah satu pangeran bangsawan di daerah itu. Dan akhirnya Agnes mengganti namanya menjadi Agnes Bir. Itulah. Keturunan asli dari Agnes, bukan asli tapi keturunan yang diyakini dari Agnes itu bernama Sir Barjem.
Sir Jembar. Sir Jembar ya. Jadi itulah ceritanya. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Terus akhirnya kan Agnes meninggal dan keturunan terakhir ya tadi Sir Jembar tadi yang terakhir itu. Itu terakhir itu maksudnya di tahun abad 12. Abad 12 yang tahu itu. Terus kan ceritanya itu jadi perbincangan atau perdebatan dari beberapa kalangan. Contohnya kan ada yang percaya mereka itu alien. Terus ada yang percaya kemungkinan mereka itu dari dimensi yang lain. Terus ada yang bilang gini juga, mungkin dua anak itu adalah korban perbudakan dari kerajaan. Jadi mereka lari. Jadi itulah. Jadi menurut Mas Vino, Mas gimana? Mas Vino dulu atau Bebas. dulu ya, Mas? Saya beranggapan sih, kan tadi dia menjelaskan di ceritanya itu kan dia dari sebuah desa. Tapi apakah si Agnes itu menceritakan sampai ke akar-akarnya? Cuma segitu saja. Setahuku yang beda di Maksudnya lebih kompleks, lebih. kalau itunya nggak tahu Mas. Soalnya kan aku cari di artikel, cari di YouTube itu cuma dia menceritakan dia itu dari kota Saint Martin, kota yang nggak terkena sinar matahari. Terus dia awalnya kan mengikuti ayah mereka ke ladang, tapi tiba-tiba mereka terjebak di parit dan berpindah terjebak di parit yang berada di kota Warpil itu tadi. Cuma itu setahu. Tapi apa itu karena faktor tidak terkena matahari? Bisa maksudnya Kulitnya kan hijau. dia kan memakan, sukanya kan kacang hijau, jadi mungkin pigmen Pigmen kulitnya berubah. bisa. Soalnya kan ya kita kan tahu, maksudnya kan entah gimana ya, gen atau apa itu kan, maksudnya teori-teori seperti itu kan mungkin yang tahu juga kan, yang lebih paham itu kan bisa mendominasi seperti itu. Ya. Aku malah lebih percayanya itu alien. Jadi Ngeri sih alien. alien atau makhluk lain yang Tapi kan berada karena di yang dimensi lain. jadi pertanyaan itu kan karena bentuknya itu kan seperti Ya, manusia biasa. kan, manusia biasa kan, dia kan berpakaiannya biasa, hanya berbeda cara bicaranya. Iya, Mungkin kan bahasanya. mungkin kan karena ini, menurut saya ya, itu kan kalau di Indonesia seperti ini karena apa itu namanya itu logat atau bahasa daerah, mungkin yang beda itu. Ya. Seperti kita kalau bicara sama Pedalaman. orang Sunda, Pedalaman. enggak, kita Logat jangan daerah. jauh-jauh, Logat kita daerah. kita orang Jawa Ngomongnya bahasa Jawa. ngomong bahasa Jawa dengan si Sunda, itu kan nggak sinkron, kita nggak akan paham gitu loh, maksud saya seperti Apalagi kan itu gimana itu? kemungkinan gitu loh. Itu kan abad ke-12 ya, yang belajar bahasa daerah yang jauh umpamanya kan itu di Eropa. Terus dari sini aja lah disuruh pakai bahasa Jawa, kan kemungkinan mereka juga nggak tahu. Paling bahasa tubuh. Orang sini aja kan, orang Jawa lah, disuruh ngobrol sama orang anggapannya orang Madura, pakai bahasa asli Madura, pasti kan bingung. Tetap. Ya, walaupun kita tahu itu Madura, tapi kita tidak tahu bahasa yang mereka ucapkan itu mungkin mengajak ngobrol biasa atau menghina, kan nggak tahu. Ya mungkin kayak gitu sih. Tapi kan karena warnanya hijau. Tapi apakah si keturunan ini tahu dengan Alasan? enggak, dengan apa yang terjadi di masa lalunya si ibunya ini? Kalau diceritakan mungkin tahu. Karena kan ini loh, kemungkinan ibu itu menceritakan kok warna kulitnya agak beda. Enggak umpamanya putih merah kemerah-merahan. Itu enggak agak hijau. Mungkin ya diceritakan, bisa jadi. Atau mungkin ibunya itu enggak cerita ya jadi enggak tahu apa-apa. Atau
cerita tentang sejarah keluarganya itu loh. Tapi yang anehnya lagi, kenapa si orang tuanya ini tidak merasakan kehilangan anak? Kan dia kan menceritakannya itu kan, saya mengikuti ayah saya ke ladang. Otomatis kalau kita terjebak atau anak itu terjebak dan dia tidak ada di rumah kan jadi pertanyaan untuk kedua orang tuanya. Nah, ini tadi kayak gini kan ada yang mendapatkan soal berpindah dimensi atau nggak sengaja berpindah dimensi. Jadi kemungkinan mungkin bapak ini mencari atau keluarganya ini mencari tapi nggak ketemu karena dimensinya mungkin ya nggak apa ya, berbeda sama kita mencari pun tetap nggak bisa karena mungkin pintu masuk itu ketutup. Bisa jadi mulai berpikir, mulai masuk akal sih. Aku tadi mikirnya ini pertama gini, si siapa Agnes itu kan menceritakan sejarahnya itu kan pertama tadi aku mikirin itu yang diceritakan apakah kebohongan yang dibuat-buat dia supaya dia menutupi masalahnya buat melindungi ras mereka itu maksudnya atau dia menceritakan aslinya kan masih simpang siur kan. Yang pertama itu, terus tadi kan udah di bahas lagi sampai ke dimensinya sih. Ya, si pertama kan tadi dia mengikuti ayahnya ke ladang. Itu ladang yang diikuti pertama itu apakah di desa yang dia ditemukan atau di desa yang lain yang nggak ada cahaya matahari? Otomatis yang tadi saya tadi. Menurutku enggak, Man. Jadi dia ngikutin ayahnya ke ladang di daerah mereka. Kan nggak ada matahari kan. Terus dia terperosok. Nah itu setelah itu kan bapaknya kan merasa kehilangan kan, otomatis orang tua. Karena kan ya sampai besar juga sampai menikah. Terus tahu-tahu nggak ada di misalnya kan kita kehilangan kunci kan di belakang ya pasti. Kita ngelewatin jalur yang kita lewatin tadi. Terus nggak ada. Tahu-tahu anak itu di desa yang ditemukan itu sudah ada matahari. Itu kan pas jatuh mungkin langsung beda dimensi atau gimana? Mungkin. Sempat aku pernah dengar kan kalau makhluk halus itu menampakkan sosoknya di depan manusia, kita lihat bentuk sosok itu, dia langsung masuk ke hukum di dunia. Jadi misalnya kalau kita lihat makhluk halus dihantam aja bisa, itu bentuk padat karena sudah masuk di dimensi kita. Jadi hukum di dunia kita terjadi juga di si makhluk yang tak kasat mata itu. Menurutku kayak gitu sih, Mas. Jadi itu menurutku bukan alien tapi mungkin makhluk di dimensi lain. Ya kayak misal jin atau apa yang tidak kasat mata. Tapi kan dia sudah di dunia, makanya dia pun mungkin bisa jabat tangan, mungkin bisa kontak fisik sama manusia. Dan akhirnya tubuhnya itu seperti beradaptasi di dunia kita. Gitu. Atau nggak ngerti maksudku. Paham tapi agak susah mencerna. Tapi yang jadi pertanyaan, kalaupun itu dari dimensi yang lain terus jadi satu dimensi dengan kehidupan nyata. Itu apakah tidak membutuhkan tubuh atau jasad harus memadatkan itu loh? Kan dia itu awalnya kan dari dimensi lain. Otomatis kalau dimensi kita kan yang kita tahu kan cuma dimensi yang nyata dengan dimensi orang yang sudah meninggal. Bukan itu, kalau menurutku yang pernah pengalaman dengar dari orang ya, kalau yang udah meninggal itu kita nggak bisa nemuin lagi. Kalau makhluk halus tak kasat mata itu beda. Jadi beda, mungkin bisa dikatakan beda ras. Kalau kita misal manusia meninggal itu ninggalin jasad sama terpisah antara jasad sama roh. Jasad otomatis dia kan meninggal, jasad kan udah nggak ada rohnya kan, nggak ada isinya. Rohnya langsung ke akhirat atau ke mana kan nggak tahu kita juga kan.
kalau yang satu lagi ada jin korin. Jin korin itu kan kayak yang ada di tubuh kita, cuma itu bukan roh kita, berbeda. Jadi yang misal kita, oh aku pernah lihat bapak ini lagi, itu bukan rohnya, tapi jin korin. Aku pernah dengar kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau kayak kembaran kita itu ya. Kalau kita lihat roh yang sudah meninggal itu kemungkinan besar nggak bisa, karena sudah berbeda alam. Iya. Beda alam, mungkin beda alam sama beda dimensi itu beda juga. Alamnya kan langsung ke sejarah manusia latar belakang pernah diceritakan kan dari alam apa ya? Baca. Bukan, yang pertama mungkin kalau mencerna itu lagi saya aku mencerna pendapat dari Sudimar tadi itu beda dimensi. Mungkin dia orang yang dimensinya sebelum itu terus jatuh kayak di ruang waktu gitu loh. Nah, jadi dia jatuh ke ruang waktu yang entah itu masa depan, entah itu masa yang sebelumnya, terus terjebak di situ. Yang saya cerna dari kamu. Oh bukan maksudku bukan itu Mas. Tapi kan kalau dimensi itu kan mengacunya kan ke situ. Beda dimensi maksudnya masih satu kehidupan, dalam artian masih ke satu kehidupan itu nyata, tapi waktunya yang berbeda. Tapi alamnya sama. Kan satu kehidupan. Berarti itu sebenarnya itu juga manusia, cuma nggak tahu itu pas zaman dinosaurus atau apa gitu. Nah, maksud aku gitu. Maksudnya itu kan jadi yang dimaksudkan nanti masuk ke dimensi lain itu dalam artian itu ini seumpama 2020 ini. Tahu-tahu kita beda dimensi, entah itu kembali lagi ke itu atau maju ke masa depan. Mungkin gini Mas. Menurut lo, malah kepikiran gini lo. Apakah mungkin parite tadi itu adalah pintu dimensinya? Iya, ya kalau itu kan logisnya gitu kalau kita berpikir. Tapi maksudnya itu kan yang kita telah ini kan maksudnya kan yang dimaksud Sudimar itu loh, kita telah yang itu kan satu kehidupan, maksudnya masih sama-sama manusia kan. Kalau itu ya enggak sih, aku mikirnya enggak. Ya bukan manusia sebenarnya. Sebenarnya bukan manusia kalau pikiranku loh. Tapi kan pendapatmu dari yang tak bicarakan kan kamu nangkepnya kayak gitu. Tapi maksudku bukan itu, dia bukan manusia. Tapi lebih kepada jenis makhluk yang tak kasat mata, makhluk halus. Dia membiasakan diri terus mengadakan gitu ya. Karena kok kalau makhluk halus kok dia bisa mati? Nah, itu kan mungkin pertanyaan bisa timbul kan? Bisa. Enggak, kalau itu enggak bisa. Bisa, Bro. Kalau dibunuh. Gimana matinya? Bisa, makhluk halus. Bisa. Kalau makhluk halus umpamanya jin. Jin itu bisa mati sendiri tidak. Kalau dibunuh. Kalau maksudnya kan menua terus mati. Enggak bisa. Enggak bisa atau kena penyakit mati, enggak bisa. Kecuali dibunuh bisa. Dibunuh itu berarti dihilangkan itu. Hilangkan eksistensinya. Bukannya itu maksudnya kan dia kan mati sendiri kan? Iya. Nah, itu kalau jin kan nggak bisa mati sendiri ya? Bisa. Jadi pertanyaan itu, loh kok katanya makhluk halus kata Mas Sudimar, tapi kok bisa mati? Nah, itu jawabannya karena dia hidup di dunia. Jadi hukum di dunia berlaku juga untuknya. Dia bisa disentuh oleh manusia, bisa kontak fisik, bisa komunikasi, bisa mati. Karena manusia kan bisa mati. Kayak gitu maksudku. Oh iya. Mulai tahu. Iya, agak enggak lah. Asalnya kan dulu di Cina lah. Ada ceritanya gini, dewa yang turun ke bumi, yang dipaksa turun ke bumi itu bisa menua, terus bisa mati. Nah, itu kan di bumi kan? Di bumi. Nanti kan ya dari kayangan lah anggapannya. Kalau dewa kan itu nggak bisa mati sebenarnya. Kalau di kayangan nggak bisa. Kalau iya kan? Turun derajatnya ke dunia, kalau turun ke dunia itu disiksa, dia itu bisa menua terus mati. Mulai masuk akal kan? Oh ya. Nah, itu masuk. Mulai make sense sih. Ya.
dulu kan kita juga pernah bahas kan soal mokso. Kita pisah dari raga itu apa? Raga Sukma. Raga Sukma. Pernah ada. Kita kan pernah bahas itu kan? Iya, jadi pas kita keluar dari raga, apa yang suasana di luar gimana? Ya masih ingat kan? Iya, Gelap. suasananya gelap. Nah, gelap dan itu maksudku. sepi. Merinding aku mas. Sumpah ini. Iya. Mulai kan itu searah kan? Heeh. Mulai menarik kan? Maksudku tahu kan mas? Kamu masih udah nangkep belum? Udah sih, tapi Anjir, ngeri sih. Jadi ngeri sumpah. Terus jadi pertanyaan lagi tadi yang si cewek itu kan udah punya anak sih Mbak Agnes ya. Keturunan lah. Punya keturunan si Ser Jambar ya. Iya, Ser Jambar. Itu lebih kepada nama yang manusia laki-laki kan? Iya. Nah itu apa nggak ada cerita lanjutan? Itu nggak ada. Apa dia meninggal sebelum punya kayaknya nggak ada. Enggak. Tadi cuma diceritakan Sampai situ. Sampai situ. Keturunan terakhir dari Agnes itu Ser Jambar itu tadi. Atau mungkin dirahasiakan oleh Nggak tahu juga. Tapi di desa itu ada ini. Sama namanya Gapura. Gapura itu ada gambar siluet. Bukan gambar tapi bentukan loh. Bentuk dua anak kecil. Gambaran. Warnanya hijau. patung. Bukan patung, di Gapura. Gapura. Digambar di Gapura. Itu namanya Warfield Village apa gitu. Terus ada siluetnya dua bocah itu hijau warnanya. Nah, itu kan pernah lihat film Keramat? Pernah lihat mas? belum. Keramat itu menceritakan itu nanti aja ya. Yang penting ini tak ceritakan langsung aja. Keramat Itu kan ada dokumen aslinya, dokumen perjalanan itu kan Keramat itu kan cerita asli mas, perjalanan asli kayak vlogger. Nah itu kan dokumennya kan ada. Dokumennya kan ada. Ada. Terus langsung keraton Jogja kan tahu, langsung diambil handycamnya. Jadi langsung dirahasiakan. Tapi kan ada seorang narasumber yang memberanikan diri atau sudah mencari izin buat melegalkan untuk melegalkan atau mengcopy bukan Mempublish. mempublish itu film kan. Jadi diilustrasikan. Ini nanti gini. Nah, itu kan dokumen aslinya diminta sama keraton. Karena jadi rahasia mas. Jadi film Keramat itu Asli. referensinya seperti yang asli. Narasumber asli. Wow. Nah itu maksudnya kan gini, tadi kan mas cuma berhenti di Ser Jambar kan, berhenti di situ. Mungkin sudah misalkan kamu tahu topik itu kan, permasalahan itu tahu, terus kamu cerita, terus ada orang penting di sana yang tidak ingin ini dipublish karena apa, menjadi rahasia di situ, atau mungkin kalau diceritakan nanti menjadi malapetaka atau gimana nggak tahu, makanya di stop sampai situ. Dan itu sudah nyebar, tapi kan nggak terus sampai ke akar-akar kan, cuma mentok di situ karena apa? Mungkin bisa jadi itu rahasia dokumenter pribadi, kayak dimasuki di film Keramat tadi kan, kayak bisa kan? Bisa. Tapi kayak aku ya menilainya si itu bukan manusia, Alien. Nah itu kan kita punya sudut pandang masing-masing, itu nggak bisa disalahkan. Alien. Tolong ada lagi kamu mas. Tolong yang nonton video ini bisa komen di bawah. Kalau yang lebih tahu silahkan. Yang tahu tentang Warfield Cerita di Warfield dan si Agnes dan juga ceritanya ini, silahkan komen. Nanti bisa dibuat part 2 nya. Bisa. Email juga bisa. Kalau mau membenarkan apa yang menjadi problem kami di sini, diskusikan, atau mungkin mau berdiskusi langsung boleh. Nanti kan dicantumkan ya mas emailnya. Bisa dikirim di email atau di Instagram. Masih ada lagi mas? Sudah, cukup. Sudah.
Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan atau ikut berpartisipasi. Terima kasih untuk dukungan kalian. Jangan lupa selalu saksikan kami di channel Sanrasan TV. Terima kasih, selamat malam, semoga mimpi indah. Itu bersama itu. Ini toh. Sing kalah ngecot terus dan Wes ini frame anjing. Aku belum aja. Aku belum. Wes. Ora dengoe kok. Kok kira cu. Ya oke. Oke. Urung ting lagi 5 menit. Perlahan mulai. Kemarin lupa. Selamat malam. Kembali lagi di Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudiman. Sosial, mana kurang? Iya. Dong. Coba tiga. Lima menit gak ngapa-ngapain. Ya nyet, akhirnya 5 menit lah mau apa? Sepak gitu. Coba gerak kayak gini. Oke, mantap. Ready. Oke, Bismillah, ayo. Tuh, aku gini-gini harus biune loh. Goro-goroan nunggu mau ke keberungan loh tuh nanti. Mau mbak stop sih aja. Kelas saya selamat. Saya masuk